Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ketiga membahas mengenai aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya yang berkaitan dengan aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Mari kita pahami bersama-sama. Aliran pertama, Khawarij. Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab Khawarij, yang secara harfiah berarti mereka yang keluar, yakni keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena kekecewaan terhadap sikap menerima tawaran tahkim dalam perang Siffin. Dasar ajaran Khawarij berdasarkan An-Nisa 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dasar ajaran yang kedua, Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, Haruriyah, yang merujuk pada Harurah, sebuah tempat di pinggiran sungai Furat dekat kota Riqqah, tempat mereka memisahkan diri dari barisan pasukan Ali saat pulang dari perang Siffin. Yang keempat, sebagai kelompok muhakimah dengan prinsip dasar la hukma illa lillah. Doktrin ajaran Khawarij meliputi doktrin keimanan. Setiap umat Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan tobat, maka dihukumi kafir serta kekal dalam neraka. Membolehkan tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat dan zalim. Ada paham bahwa amal soleh merupakan bagian esensial dari iman. Oleh karena itu, para pelaku dosa besar tidak bisa lagi disebut muslim tetapi kafir. Dengan latar belakang watak dan karakter kerasnya, mereka selalu melancarkan jihad kepada pemerintah yang berkuasa dan masyarakat pada umumnya. Keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun demikian, karena pada umumnya manusia tidak bisa memecahkan masalahnya, kaum Khawarij mewajibkan semua manusia untuk berpegang kepada keimanan, apakah dalam berpikir maupun dalam segala perbuatannya. Apabila segala tindakannya itu tidak didasarkan kepada keimanan, maka konsekuensinya dihukumi kafir. Berikutnya, doktrin sosial. Seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak, ia wajib diperangi karena dianggap hidup di negara musuh. Seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Adanya wa'ad dan wa'id, amar ma'ruf nahi mungkar. Manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Al-Quran adalah makhluk, memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat atau samar. Dalam pemikiran politis, mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, dosa dalam pandangan mereka sama dengan kekufuran atau takfir. Khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Ketaatan kepada khalifah adalah wajib selama berada pada jalan keadilan dan kebaikan. Menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum Islam. Di dalam aliran Khawarij terbagi menjadi dua sekte, yakni sekte Az-Zariqah dan sekte Al-Ibadiyah. Yang pertama, sekte Az-Zariqah. Nama ini diambil dari Nafi ibnu Al-Azraq, pemimpin utamanya. Dalam pandangan teologisnya, Al-Azariqah tidak menggunakan istilah kafir, tetapi menggunakan istilah musyrik atau politeis, yaitu orang yang tidak sepaham dengan ajaran mereka, membolehkan membunuh anak-anak dan istri yang bukan golongannya.
Sekte yang kedua yaitu sekte Al-Ibadiyah. Nama golongan ini diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang memisahkan diri dari Al-Azariqah. Faham-fahamnya dianggap moderat, yakni orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik, tetapi kafir. Muslim yang melakukan dosa besar masih dihukumkan muwahhid, tetapi bukan mukmin. Harta kekayaan hasil rampasan perang yang boleh diambil hanyalah kuda dan senjata. Daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka masih merupakan darut tauhid dan boleh diperangi dan tidak boleh diperangi. Setelah kita memahami tentang Khawarij, sekarang kita pahami tentang aliran Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Kata Murji'ah berasal dari kata Arab arja'a, yarji'u, yang berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti. Alasannya, keimanan merupakan keyakinan hati seseorang dan tidak berkaitan dengan perkataan ataupun perbuatan. Doktrin ajaran Murji'ah yaitu menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar, meletakkan pentingnya iman dari amal, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Aliran Murji'ah terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, golongan Murji'ah moderat. Yang kedua, golongan Murji'ah ekstrim. Golongan Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan. Sedangkan di dalam golongan Murji'ah ekstrim terbagi ke dalam 4 sekte. Ada Al-Jahmiyah. Yang pertama yaitu kelompok Jahm bin Safwan, berpandangan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir karena iman dan kufur itu bertempat di dalam hati. Sekte ekstrim yang kedua yakni Sholihiyah. Kelompok Abu Hasan As-Sholihi berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan, sedangkan kufur tidak tahu Tuhan. Salat bukan merupakan ibadah kepada Allah. Demikian pula zakat, puasa, dan haji bukanlah ibadah, melainkan sekedar menggambarkan kepatuhan. Sekte yang ketiga yaitu Yumusiyah dan Ubaidiyah, melontarkan pernyataan bahwa melakukan maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan jahat yang dikerjakan tidaklah merugikan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, Muqatil bin Sulaiman berpendapat bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang sebagai musyrik. Dan sekte yang terakhir yaitu Hasaniyah. Jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing. Maka orang tersebut tetap mukmin bukan kafir.